Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada pembahasan kitab Bulughul Maram. Kemarin hari Sabtu yang lalu saya tidak hadir, ada uzur. Berarti 2 Sabtu yang lalu kita sudah berbicara tentang hukum budak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sedekah. Sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang bertemakan jawazul akhdi liman u'tiya bi ghairi mas'alah. Bolehnya mengambil pemberian orang yang diberi tanpa meminta. Hadis ini diterima dari Salim bin Abdullah bin Umar. Salim anak Abdullah, Abdullah anak Umar, Umar anak Khattab. Umar punya anak namanya Abdullah, sering dikenal dengan sebutan Ibnu Umar. Ibnu Umar punya anak namanya Salim. Jadi Salimnya siapa punya Umar? Cucunya. Dari Salim. Dari bapaknya. Siapa bapaknya Salim? Abdullah bin Umar. Bapaknya Abdullah, Umar. Dari Salim, dari bapaknya, yaitu Abdullah atau Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yu'ti Umar ibn Khattab al-'ata fayaqul a'tihi afqara minni fayaqul khudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghaira musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Rawahu Muslim. Kata Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah memberikan pemberian kepada Umar bin Khattab. Oleh Umar ditolak. Berikan dia kepada orang yang lebih fakir daripada aku, lebih miskin daripada aku. Lalu Nabi SAW menyatakan, ambil dan miliki atau sedekahkan dia oleh dirimu. Apa saja yang datang kepadamu dari harta ini, tanpa kamu harapkan dan tanpa kamu minta, ambil. Kalau tidak demikian, kalau berharap dan meminta, jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Inilah hadis yang kita akan bahas. Kalimat dalam hadis ini bahwa Nabi SAW memberikan sebuah pemberian kepada Umar. Pemberian apa ini? Pemberian zakat kepada Umar
ketika Umar diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikannya. Berarti Umar sebagai apa di sana? Sebagai amil. Nabi SAW mengutus Umar untuk mengurus sedekah. Maksud sedekah di sinilah sedekah yang wajib, yaitu zakat, ditagih dari orang-orang kaya. Dikumpulkan, dihitung, dan dibagi. Jadi Umar di sana sebagai amil. Makanya berhak. Sudah kita bahas, walaupun bukan fakir, bukan miskin, banyak uang, tapi amil berhak memperoleh bagian dari harta zakat. Lalu berkata Umar, berikan ini kepada orang yang lebih miskin daripada aku. Ini sikap zuhudnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sehingga Umar menyuruh Nabi SAW memberikan harta tersebut kepada orang yang lebih miskin. Adapun perkataan Umar kepada Nabi SAW, berikan ini kepada orang yang fakir, yang lebih fakir daripada aku. Apakah ini perintah Umar kepada Nabi SAW? Karena nadanya kan ada perintah, ya enggak? Dan kata yang digunakan dalam bahasa Arab disebut fi'il amr. Kata kerja perintah. A'tihi afqaru minni. Berikan ini kepada orang yang lebih miskin, lebih fakir daripada aku. Apakah ini perintah? Bukan. Karena mustahil orang seperti Umar berani memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tinggi daripada Umar. Ini bukanlah perintah. Apakah ini permintaan? Di dalam bahasa Inggris ya, meminta dan bertanya itu sama, yaitu apa? Ask. Dalam bahasa Arab juga sama, sa'ala. Sa'ala itu bisa meminta, bisa bertanya. Dalam bahasa Inggris begitu, tapi dalam bahasa Indonesia beda. Meminta ada istilah khusus, bertanya ada istilah khusus. Nah, di sini perintah. Apakah perintah di sini dari Umar kepada Nabi SAW berupa perintah? Tidak. Di dalam bahasa Arab ada 3 yang mirip atau maknanya mirip tetapi maknanya sama, tetapi diucapkan oleh orang yang berbeda level atau berbeda kedudukan. Pertama ada iltimas, kedua ada amr atau perintah, ketiga ada soal. Soal artinya permintaan. Adapun iltimas adalah bernada perintah tapi dari seseorang kepada orang lain yang selevel. Adapun perintah dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Atasan ke bawahan, guru ke murid, orang tua ke anaknya, kakak ke adiknya, senior ke junior, itu perintah. Adapun kepada orang yang levelnya sama, kababaturan, karencangan, kasobat, kepada teman sebaya, namanya iltimas. Adapun kalau perintah itu dari orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi dengan adab, namanya adalah soal.
Apakah Umar menyatakan a'tihi afqara minni, berikan ini kepada orang yang lebih miskin daripada aku. Ini bukanlah perintah, juga bukan iltimas, karena tidak selevel antara Umar dengan Nabi SAW, tapi ini adalah permohonan dengan adab. Dan inilah yang terkandung di dalam susunan bahasa, melihat siapa yang mengatakannya dan kepada siapa yang dikatakannya. Ketika pemberian ini ditolak oleh Umar bin Khattab, Nabi SAW menyatakan, tamawalhu au tasaddaq bihi. Makna tamawalhu ay ij'alhu malan laka tantafi bihi fi hayatik. Artinya, jadikan harta ini milik dirimu sendiri, kamu manfaatkan untuk kebutuhan hidup kamu. Bahasa kitanya, silakan miliki harta ini. Au tasaddaq bihi, atau sodakohkan ini. Setelah ini kamu ambil, silakan kalau kamu mau sodakoh kepada orang lain yang lebih miskin dari kamu dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hadiah. Kalau sodakoh memberi atas perintah Allah mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Azza wa Jalla dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian itu disebut dengan sebutan sedekah. Adapun kalau pemberian tersebut bukan karena perintah Allah, tapi kebaikan dia kepada sesama manusia, kepada sesama muslim dalam rangka untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang serta perhatian, namanya hadiah. Lalu Nabi SAW menjelaskan maja'aka min hadal mal, apa saja yang datang kepadamu dari harta ini. Maksud harta ini adalah harta sedekah atau zakat yang menjadi hak Umar selaku apa? Selaku amil. Ini kan tidak diminta dan tidak berambisi untuk itu. Dia menawarkan ini, sok saya jadi amil, saya ngurus zakat ini dengan harapan dapat bagian. Maka itu namanya seperti yang tadi dikemukakan, itu adalah namanya isyraf. Isyraf itu berikhtiar untuk memperoleh. Walaupun dia berhak. Seperti menawarkan diri jadi amil. Agar dia memperoleh bagian dari harta zakat itu. Itu nama isyraf. Nah, kata Nabi SAW, apa saja yang datang kepadamu dari harta zakat ini. Lalu Nabi menyatakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, wa anta ghairu musyrifin walasail, dan engkau tidak berupaya untuk memperolehnya, tidak berambisi untuk memiliki harta ini, walasail, dan tidak meminta. Fakhudhu, maka ambillah ini sebagai milikmu, tidak tercela. Tidak termasuk hal yang terlarang seperti meminta yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Apakah ini hanya khusus uang zakat untuk amil? Tidak. Pokoknya semua harta milik yang kita miliki, yang diberikan orang lain kepada kita sebagai hadiah, sebagai sedekah yang sunnah, tanpa kita berikhtiar, tanpa kita meminta, maka boleh kita ambil.
Asal sekali lagi tidak apa? Tidak meminta, tidak berharap, tidak berambisi dan tidak menyodor-nyodorkan diri untuk melakukan pekerjaan itu dalam rangka untuk memperoleh bagian yang memang hak dia setelah melakukan pekerjaan tersebut. Dan pekerjaan yang dimaksudlah pekerjaan syar'i seperti menjadi apa? Seperti menjadi amil zakat. Itu pekerjaan syar'i. Maka boleh kamu ambil. Akan tetapi apa yang dijelaskan dalam hadis ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu umum untuk seluruh harta yang diterima oleh kita. Lalu Nabi menyatakan wa anta ghaira musyrifin. Huruf waw di dalam wa anta ghaira musyrifin, wa di sini disebut waw haliyah. Untuk menyatakan keadaan ketika kita menerima pemberian itu, kita sedang tidak isyraf dan tidak sa'il. Isyraf itu artinya berambisi untuk memperolehnya. Sa'il itu meminta. Tidak dalam keadaan demikian. Maka ambillah sebagai harta yang halal milikmu tanpa mengurangi kehormatan kamu baik di mata Allah ataupun di mata sesama manusia. Wa ma la fala. Adapun kalau tidak demikian maka tidak boleh. Tidak boleh menerima pemberian itu. Kalau mengandung salah satu di antara dua. Pertama berambisi, yang kedua meminta. Jangan meminta, jangan berambisi. Tapi kalau tidak berambisi dan tidak meminta lalu diberi, maka boleh diambil. Makna wa ma la fala yakni wa ma la ya'tika illa wa anta musrifun aw sa'ilun fala aw ma la ya'tika mutlaqan fala tutbi'hu nafsuka wa hadza aula. Adapun kalau harta ini tidak diberikan kepadamu kecuali kamu berambisi dan atau meminta, maka jangan diterima. Untuk membersihkan keterhinaan kamu dengan melakukan dua hal tadi, berambisi dan meminta. Berambisinya ambisi memperoleh uang dari pekerjaan syar'i. Seperti tadi apa? Petugas zakat. Seperti pendakwah, dai atau ustadz. Dakwah itu adalah aktivitas syar'i. Lalu dia meminta, mana bayaran saya setelah saya ngajar, setelah saya ceramah. Atau berharap, coba bikin jadwal tabligh akbar untuk saya. Saya siap ngisi 2 jam. Sejamnya 2 juta. 2 jam berarti 4 juta. Dia berambisi untuk itu, maka tidak boleh. Sekali lagi ini adalah pekerjaan syar'i. Bukan pekerjaan duniawi. Kalau pekerjaan duniawi jual jasa seperti kuli, sok saya ngangkutin barang-barang. Dengan harapan dikasih upah, boleh itu. Karena bekerja. Dan pekerjaannya bukan pekerjaan syar'i, bukan tugas dari syariat. Adapun menjadi amil zakat, menjadi dai untuk menyampaikan dakwah, itu mah pekerjaan yang diperintahkan oleh syariat. Maka bila demikian maka tidak boleh. Lalu Nabi SAW menyatakan, fala tutbi'hu nafsuk, ay fala taj'al nafsaka tabi'atan lah. Artinya jangan sampai jiwamu, hatimu itu terus-terus mencari-cari kesempatan untuk meraih ambisi dunia. Yang berkaitan dengan harta atau yang sejenisnya yang sepadan dengan harta. Seperti pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas ataupun yang sejenisnya. Maka tidak boleh.
Jadi kalau kita melakukan aktivitas syar'i seperti menjadi petugas zakat atau menjadi aktivis dakwah yang murni untuk menyebarkan kalimah Allah, menyebarkan ajaran Allah tanpa ambisi untuk memperoleh upah dari hal itu. Lalu ternyata diberi upah, maka dibolehkan. Bahkan Nabi SAW menyuruh Umar untuk memilikinya dengan mengatakan, khudhu, ambil ini, tamawalhu, miliki ini, atau tasaddaq bihi, atau setelah kamu ambil silakan mau disedekahkan, tapi ambil dulu ini hakmu gitu. Maka boleh. Dengan syarat dua tadi. Pertama tidak berambisi, yang kedua tidak meminta. Adapun kalau dari awal diminta, saya maulah jadi amil zakat, tapi berapa dulu? Boleh kamu dikasih pokoknya sehari dibayar 100.000 deh. Gimana kalau 200? Tadu tawar, maka itu ada ambisi, ada israf, maka tidak boleh. Ya. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang sangat berharga bagi kita. Faidah yang pertama adalah zuhdu Umar bin Khattab radhiyallahu an, haitsu talaba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyu'tiyal mal man huwa afqara minhu. Pertama, hadis ini menjelaskan sikap zuhud Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena beliau memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan harta yang menjadi haknya kepada orang yang lebih fakir daripada dirinya. Ini zuhud. Kita sudah terangkan, zuhud secara bahasa artinya memang tidak butuh. Tapi secara syar'i zuhud adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya bagi dia di akhirat. Kedua, faidah kedua. Annan nasa yatafadhaluna fil ghina wal faqr. Wa tafadhuluhum fil ghina wal faqr lahu hikamun 'azimah balighah. Walaula hadha tafadhul ma qama lid-dunya amalun wala lil akhirati aidan. Qala Allahu azza wa jalla ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat. Kedua, hadis ini menerangkan bahwa manusia berbeda-beda tingkatannya dalam hal kekayaan dan kemiskinan. Sebagian ada yang lebih kaya dibanding yang lain atau sebagian lebih miskin dibanding yang lain. Perbedaan kadar kekayaan dan kemiskinan ini ada hikmah yang sangat agung. Siapa yang ngaturnya? Allah Azza wa Jalla. Ingat, diberikannya harta dunia atau apapun yang sifatnya duniawi termasuk kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, itu bukan bukti kasih sayang Allah kepada mereka. Bukan bukti dimuliakannya orang itu oleh Allah dalam kehidupan di dunia. Bukan. Dunia ini tidak menjadi ukuran kasih sayang Allah atau ukuran kemuliaan di mata Allah. Siapa yang lebih kaya, Fir'aun atau Nabi Musa? Fir'aun. Siapa yang lebih berkuasa? Fir'aun atau Nabi Musa? Fir'aun. Siapa yang lebih berpangkat? Siapa yang lebih memiliki jabatan status sosial yang tinggi? Tentu saja Fir'aun. Apakah Fir'aun lebih mulia daripada Nabi Musa di mata Allah? Tidak. Apakah Fir'aun lebih dicintai oleh Allah? Tidak. Bahkan sebaliknya, Nabi mulia lebih mulia, Nabi Musa lebih mulia, lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah. Bahkan Fir'aun dibenci, dimurkai. Jadi
kalau ada orang diberikan kecukupan dunia, bukan berarti orang itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, atau dimuliakan oleh Allah. Sama sekali tidak. Tapi apa? Tapi ada dua. Pertama, fitnah atau ujian. Apa akan syukur, apa akan kufur? Dan kelak harta yang Allah berikan, jabatan, kekuasaan, popularitas, itu akan diapa di akhirat? Dihisab. Itu pertama. Kedua, sebagai istidraj. Tipu daya. Tipu daya ini kepada orang yang bodoh, yang memiliki syubhat di dalam hidup. Tipu daya itu berupa istidraj, itu berupa pemberian dunia oleh Allah kepada orang yang terus-menerus dalam kedurhakaan. Dia durhaka, maksiat kepada Allah, tapi kekayaan dunia tetap melimpah. Kekuasaan tetap dia pertahankan. Pangkat, jabatan, tetap dia miliki. Hartanya juga melimpah, padahal dia durhaka. Di mana letak tipu dayanya? Orang itu salah faham. Dia menyangka seluruh harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, kekayaannya itu dia anggap sebagai bukti dimuliakannya dia oleh Allah Azza wa Jalla. Merasa dimuliakan padahal hina. Merasa dicintai padahal dimurkai. Dan kelak orang itu dengan harta, dengan kekuasaannya, dengan pangkat, dengan jabatannya akan lebih durhaka. Kekuasaannya dipakai melakukan kezaliman. Dipakai melakukan dosa dan maksiat. Dipakai melakukan perkara yang Allah murkai, yang Allah ancam dengan azab. Tapi dia merasa dimuliakan oleh Allah. Tertipu dia. Itu namanya apa? Istidraj. Itulah kekayaan. Kemiskinan tidak menjadi bukti dihinakannya orang itu di dunia oleh Allah. Malah dicintai. Allah tidak ingin dia berdosa dengan apabila diberi harta. Mungkin dia nggak tahan, nggak bisa memanage. Akan kerepotan, akhirnya dipakai sesuatu yang Allah larang. Maka ditahan, tidak diberi kekayaan. Karena sayang. Terus nanti kalau di tengah-tengah kemiskinan, dia menderita, dikasih kesabaran, dikasih pahala yang berlimpah, dan terhindar jauh dari berpikir untuk melakukan dosa dan maksiat. Karena zaman sekarang untuk dosa dan maksiat butuh modal uang apa tidak? Iya. Untuk mabok harus beli ratusan juta, ratusan ribu. Kalau teh, kopi 1.000, 2.000 bisa, ya enggak? Tapi kalau mabuk harus jutaan, ratusan ribu. Nggak mampu. Untuk judi begitu. Untuk zina harus 80 juta punya uang. Jadi orang miskin nggak kepikiran. Orang yang kaya baru ini kekayaan melimpah, keluarga sudah lebih terpenuhi, stok dana masih banyak, ngapain lagi ya? Nah, gitu tuh. Bahaya. Baru kepikiran, ya. Setelah kepikiran punya kemampuan cari-cari kesempatan, terjerumuslah dia. Jadi akan berbahaya kalau diberikan kekayaan. Jadi kalau diberikan kefakiran, kemiskinan, dia terjaga dari dosa dan maksiat. Tidak akan takabur, tidak akan sombong, tidak akan arogan, tidak merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Merasa rendah di bawah yang lain, tawadhu dia. Terus dalam kefakiran, kemiskinan dia mengalami penderitaan. Pingin bakso cuma kutap-ketap, nggak punya uangnya tuh. Ya,
pengen naik angkot, nggak bisa, nggak punya bayar untuk nggak punya uang untuk bayarnya, jalan kaki dan seterusnya. Sering menderita dan sering mendekat berdoa kepada Allah. Ya Allah sabarkan saya. Ya Allah berikan solusi dari kesulitan hidup. Terus berkomunikasi dengan Allah. Merintih dan Allah suka mendengar rintihan hambanya di tengah malam. Makanya orang yang diberi kemiskinan oleh Allah mungkin itu karena Allah mencintainya. Allah ingin hindarkan dia. Apalagi kita sudah bahas orang-orang fakir dan miskin di kalangan muhajirin masuk surga lebih dahulu. Menurut satu riwayat 40 tahun sebelum orang kaya. Menurut riwayatnya 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Pas orang kaya masuk surga, loh orang miskin kamu sudah ada di sini. Saya udah 40 tahun di sini. Kalian kemana aja? Orang fakir lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Karena hisabnya lebih enteng, lebih ringan. Plus, orang fakir dengan kefakirannya berpotensi memiliki pahala yang besar. Sedangkan orang kaya dengan kekayaan berpotensi terjerumus ke dalam dosa besar. Dapat berupa apa dosa besarnya? Sombong tadi, arogan tadi ya, lalai dengan mengurus dunia, lalai dari akhirat, terjerumuslah dia ke dalam dosa dan maksiat. Riskan itu orang-orang yang punya banyak uang. Adapun orang fakir sangat mungkin memiliki pahala yang tak terbatas. Dari mana? Dari kemiskinannya. Loh, kok apakah miskin berpahala? Bukan kemiskinannya yang berpahala, tapi sikap sabar di tengah kemiskinannya. Itu yang berpahala. Kan tidak semua miskin sabarnya. Ada orang miskin tapi putus asa? Banyak. Ada orang miskin tapi umpamanya lalai dari ibadah? Ada. Sudah miskin gak sholat lagi. Di dunia sengsara, di akhirat celaka. Ya, 2 kali ruginya dalam kehidupan dia. Tapi miskin, tapi sabar, pahalanya besar. Berapa? 2 hari yang lalu, Kamis atau Jumat, saya lupa. Saya menyampaikan satu hadis berkata Nabi SAW, latawaddanna ahlul afiyah yaumal qiyamah. Orang-orang yang ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang yang sehat lahir batin. Tidak menderita. Dia senang, dia bahagia terus ketika di dunia. Orang yang ketika di dunia afiyah. Selalu senang, selalu sehat, selalu bahagia. Di akhirat menyesal dengan kebahagiaannya. Mereka berangan-angan seandainya dulu ketika di dunia kulit-kulit mereka itu dikait, dicakar oleh cakar dari besi, lalu berdarah-darah, dagingnya terambil oleh cakar itu. Mereka mengalami penderitaan dan kesakitan yang luar biasa, lalu bersabar atas hal itu. Mereka nanti di akhirat berangan-angan, coba di dunia saya menderita. Kenapa? Ketika melihat besarnya pahala kesabaran kepada orang-orang yang mengalami penderitaan di dunia. Gitu tuh. Jadi orang yang senang terus, happy terus, gembira terus di dunia, sekarang merasakan memiliki kelebihan. Dan orang miskin menyesali, aduh coba saya sekaya dia. Ya kan gitu ya. Di akhirat terbalik tuh. Coba. Waktu di dunia saya miskin, saya menderita ya. Untung meren sekarang. Gitu tuh. Apa untungnya? Memperoleh pahala dari kesabaran atas penderitaan yang dialami. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala pada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Inilah hikmah di balik kemiskinan. Ya, seandainya tidak ada
perbedaan dalam hal kaya dan miskin di dunia, maka tak akan ada amal untuk akhirat. Orang beramal untuk akhirat, beramal dengan amalan yang Allah perintahkan, itu salah satu penyebabnya karena ada perbedaan antara kaya dan miskin. Orang miskin melihat orang kaya sibuk dengan kekayaannya. Nabi SAW menyatakan, kalau kamu tidak bisa menandingi orang lain dalam keunggulannya dalam hal dunia, ungguli mereka dalam urusan akhirat. Dia lebih kaya dari saya. Dia punya mobil, saya cuma punya motor, ini pun kreditan. Kreditan itu terlihat dari klaksonnya. Kredit. Dia unggul dalam hal itu daripada saya dan saya tidak mengejar. Saya harus unggul dari dia dalam hal hafalan Quran. Berapa juz dia hafal? Cuma 3 juz. Saya harus minimal 5 juz. Dikejar. Ungguli dia dalam hal akhirat. Gimana sholat dia? Dia sholatnya selalu berjamaah di masjid. Ya kaya, ya hafalannya banyak, ya sholatnya selalu berjamaah di masjid. Maka kita selain berjamaah setiap waktu di masjid, juga plus rawatibnya, plus tahiyatul masjid, syukur wudhu, tahajud, dan yang lain-lainnya. Ungguli dia dalam urusan akhirat. Yang membagi-bagi kaya miskin itu Allah. Maka enggak boleh ngiri kepada pembagian yang Allah tetapkan bagi orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Kata Allah, Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apakah manusia yang membagi-bagi harta ini, rahmat Allah kepada mereka di dunia ini? Tidak. Kami yang membagi kehidupan mereka di antara sesama mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dan kami telah melebihkan sebagian mereka dalam hal dunia dibanding sebagian yang lain. Beberapa derajat. Allah tuh yang bagi-bagi. Dan sering kita bahas, dunia ini harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, gak ada harganya sedikit pun, setitik pun di mata Allah. Hina. Sampai dikatakan, seandainya, kata Nabi SAW, dunia ini ada harga di mata Allah, walaupun seharga sehelai sayap seekor nyamuk, kecil harganya, tapi ada, kecil juga ada ya. Niscaya orang kafir tak akan diberikan air minum walaupun setetes. Kalau harta ini ada harganya di sisi Allah. Nabi SAW pernah menemukan bangkai anak kambing yang rumpung daun telinganya, putus ya. Kalau hidup dia nggak berharga, apalagi sudah bangkai. Kata Nabi SAW, ada yang mau memberi 2 dirham, 1 dirham nih? Nggak ada ya Rasulullah. Ada nggak yang mau nerima gratis deh, gratis? Kata para sahabat, seandainya dia masih hidup, dia tidak ada gunanya, apalagi mati. Lalu Nabi SAW menyatakan, demi Allah, sesungguhnya dunia menurut pandangan Allah lebih hina dibanding hinanya bangkai ini menurut pandangan kalian. Tidak ada harganya. Lalu dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan bahwa kalau seorang hamba makan makanan yang enak, yang bergizi, yang mahal, hari itu juga keluar lagi. Apa yang keluar dari tubuh manusia setelah makan menjadi perumpamaan yang pas bagi dunia dalam pandangan Allah. Sehina itu, nggak ada gunanya. Makanya karena dunia nggak ada gunanya, yang paling banyak dikasih adalah orang kafir. Qobtah, eta mada.
hina atau jijik atau ya. Seorang sahabat namanya Hudair bertemu Nabi SAW. Lalu ditanya, ya Hudair, ma ta'amuk? Hei Hudair, apa yang kamu makan pagi ini? Dia menjawab, al-laham wal-laban. Daging dan susu. Berarti kaya nih. Lalu Nabi bertanya, thumma yasiru ila madha? Lalu yang kau makan daging dan susu itu nanti akan berubah jadi apa coba? Untung orang ini beradab dan cerdas ya. Tidak vulgar gitu. Dia diplomasi menjawab yasiru ila ma qad alimta. Dia berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahu lahnya. Cerdas nggak itu jawaban? Iya. Tapi tidak jorok ya enggak? Apa kata Nabi SAW? Demi Allah dunia ini tidak lebih daripada makanan yang setelah dimakan keluar dari tubuh kamu. Menurut pandangan Allah. Sehina itu, sejijik itu. Ya. Makanya orang yang dikasih dunia tidak berarti dia dicintai, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang dikasih kefakiran atau kemiskinan juga tidak berarti dihinakan dan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah berfirman, liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriyan wa rahmatur rabbi khairum mimma yajma'un. Tuh. Kata Allah, agar sebagian manusia mengolok-olok, menghinakan sebagian yang lain karena harta. Ada nggak orang yang kaya menghina yang miskin? Ada. Yang yang kaya menghina kepada sesama yang kaya, tapi kekayaannya di bawah dia ada. Padahal sama-sama kaya, tapi dihina juga itu. Kamu uang kamu cuma 10 miliar. Saya mah 10 miliar lebih 2.000. Lumayan ada lebihnya. Dihinakan orang yang sesama kaya tapi kekayaannya sedikit di bawah dia. Lalu Allah menyatakan wa rahmatur rabbika khairum mimma yajmaun. Sedangkan rahmat Allah, apa yang ada di sini jauh lebih baik bagi kamu daripada dunia yang mereka kumpulkan. Ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah, pahala Allah itu jauh. Lebih apa? Lebih baik daripada dunia. Karena dunia sebanyak apapun pasti ditinggalkan. Pasti akan musnah. Yang tersisa dari harta hanya beban hisab. Adapun pahala dari Allah, rahmat dari Allah, sesedikit apapun abadi. Balasannya sampai ke akhirat nanti. Berdasarkan hal itulah maka kekayaan dan kemiskinan Allah bagikan secara acak, tidak merata. Sebagai apa? Kalau kekayaan sebagai dua. Pertama fitnah, ujian atau cobaan. Apa mereka akan syukur ataukah akan kufur? Yang kedua sebagai istidraj. Apa istidraj tadi teh? Tipu daya dari Allah kepada orang-orang yang durhaka. Mereka menyangka dimuliakan di atas kedurhakaannya. Padahal itu Allah berikan supaya mereka tambah banyak dosanya. Sehingga tambah berat hisab dan siksanya. Inilah yang kedua. Yang ketiga. Wa fil hadis dalilun ala masyru'iyati akhdhil mu'ta minaz zakah idza kana ahlan. Hadis ini menjadi dalil tentang disyariatkannya orang yang diberi dari uang zakat untuk mengambil pemberian itu bila memang dia orang yang berhak. Seperti amil tadi, dikasih jangan ditolak, ambil dulu. Kalau mau disodakohkan nanti diam-diam. Gak ada orang tahu. Lakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk menyelamatkan keikhlasannya. Ya,
ambil sedekahkan. Atau ambil manfaatkan untuk diri dia dan keluarga. Itu halal bagi dia. Syariatkan untuk diambil. Berdasarkan sabda Nabi SAW, khudhu. Ambil dia. Timbul pertanyaan, apakah disyariatkan diambil itu hukumnya wajib, sunnah, ataukah mubah? Berkata Syekh Al-Utsaimin, wa hal huwa ala sabilil wujub atau ala sabil istihbab? Apakah ini hukumnya wajib ataukah sunnah? Para ulama ikhtilaf. Qala ba'du ahli ilm innahu ala sabilil wujub. Wa anal insan idza uhdiya ilaihi aw tasaddaq alaihi bi syai' wa huwa ahlun lahu wa lam tastasrif nafsuhu wa lam yas'al fa innahu yajibu alaihi ayaqbal. Pertama, wajib. Sebagian ulama ada yang menyatakan wajib bila seseorang diberi hadiah atau sedekah dan dia layak untuk itu tanpa berambisi, tanpa berharap, tanpa mengikhtiarkan, dan tanpa meminta. Wajib untuk dia terima. Dan ini pendapat yang masyhur dari madhab Imam Ahmad. Berdasarkan kaidah umum al-aslu fil amri al-wujub. Pada asalnya hukum perintah adalah wajib. Terutama Nabi SAW mengetahui bahwa di kalangan manusia satu ada yang jauh lebih butuh daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bukan orang yang paling fakir. Malah kaya, ya enggak? Ketika disuruh infak, dia infak seberapa banyak? Setengah dari hartanya. Umar bukan termasuk orang fakir, tapi dikasih oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW pasti mengetahui banyak orang yang lebih fakir, lebih miskin, lebih butuh daripada Umar. Tapi Nabi SAW menyuruh Umar untuk mengambilnya. Setelah diambil, disedekahkan, silakan. Atau dimanfaatkan untuk diri dan keluarganya. Dan perintah Nabi yang menekan seperti itu menunjukkan wajib. Ini pendapat yang pertama. Kedua, qala ba'dhum bal huwa alal istihbab. Kedua menyatakan sunnah, istihbab. Kenapa? Li'anal amra huna min muqabilil imtina limam tunya ka'annahu yaqul khudhu fahuwa mubahun lak. Karena perintah di sini adalah lawan dari larangan. Seolah-olah Nabi SAW menyatakan ambil karena ini mubah, halal bagimu. Tidak haram. Sehingga mengambilnya sunnah. Apalagi Nabi SAW berhujjah kepada Umar agar Umar tetap menerima. Kata Umar, berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Umar punya hujjah, dipatahkan hujjahnya. Ambil dia, miliki atau sedekahkan selama kamu tidak berambisi, tidak berharap dan tidak meminta. Ambil, dipatahkan hujjahnya. Jadi Nabi SAW dua tahap. Pertama memberi, kedua setelah pemberiannya ditolak dengan hujjah, dipatahkan hujjah itu agar tetap diterima. Setelah diterima mau disedekahkan, tafadhol, silakan. Gak apa-apa. Dan ini menunjukkan sunnahnya dan halalnya. Dan pendapat yang kedua ini lebih dekat kepada kebenaran, yaitu sunnah. Bukan wajib, sehingga kalau wajib, kalau ditolak maka berdosa. Mau wajib, mau sunnah, kedua-duanya bagus. Mau wajib, mau sunnah, kedua-duanya lebih afdal di apa? Diterima. Apabila ada yang memberi.
Tanpa apa? Tanpa berambisi, berharap, dan tanpa meminta. Lebih baik ambil. Kalau toh nanti mau disodakohkan, silakan. Sodakohkan di belakang. Kadang-kadang ada orang yang menolaknya karena gengsi, karena malu, karena harga diri padahal halal. Lalu setelah itu menyesal, kenapa nggak di ini padahal saya butuh, gitu ya. Atau karena ingin dipuji, ikhlas, saya ingin disebut ikhlas. Jangan. Kasih ke orang lain, banyak yang lebih butuhkan, saya masih bisa makan 5 kali sehari. Dengan harapan ingin dipuji, sebagai orang yang ikhlas. Kalau memang ingin pahala, infak, sodakoh, silakan sodakohkan, lebih utama agar jadi pahala bagi saya. Lebih baik ambil sodakohkan diam-diam, tanpa ada orang yang tahu. Kalau umpamanya sodakohkan sama antum ya, tapi nanti diupload loh fotonya. Sebut itu infak dari saya. Hapus sudah. Pahalanya, selain pahalanya dihapus, dia terancam dengan apa? Dengan azab. Karena dosa. Sudah sering kita jelaskan bahwa riya di dalam beramal adalah maksiat. Riya di dalam beribadah adalah maksiat. Walaupun sholat. Tapi riya, fawailul lil musallin. Salah satunya, alladzina hum yura'un. Orang yang riya di dalam sholatnya. Itu akan diazab. Celaka dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi disyariatkan, tetapi sunnah itu yang lebih kuat. Mau sunnah mau wajib, menunjukkan bahwa lebih utama untuk diambil. Kalau toh mau menolak dalam rangka ingin disodakohkan, lebih baik ambil sodakohkan di belakang orang tersebut. Itu yang lebih bermanfaat bagi dia. Terlebih, ada terlebihnya nih. Kadang ada karakter orang ketika memberi lalu pemberiannya ditolak, dia mengalami kekecewaan. Dia umpamanya kita dianggap sebagai orang yang ahli ibadah. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tersebut ingin agar pemberiannya itu dipakai ibadah. Kasihlah gamis, kasihlah kopiah, kasihlah uang untuk ongkos ke sana kemari dalam rangka ibadah, umpamanya ingin tuh. Pas diberi, ini ada gamis, pakai ya, ini sedikit uang untuk ongkos ke sana kemari. Lalu kita tolak, kecewa dia. Udah beli, saya nggak jadi kebagian pahalanya, kan gitu. Kecewa. Maka menghindari kekecewaan itu harus kita lakukan. Jadi lebih utama untuk diterima dalam hal tersebut. Ya, inilah faedah keberapa? Kedua. Ketiga, beda satu tuh. Faedah keempat. Fi hadzal hadits dalilun ala karahati tatallu lima fi aidin nas au su'alihim. Di dalam hadis ini terkandung dalil dimakruhkannya berambisi atau meminta apa-apa yang ada di tangan manusia. Baik harta, kedudukan, jabatan, pangkat, kekuasaan, dan yang sejenisnya. Termasuk popularitas tadi. Itu bagian dari dunia ini. Makruh. Berambisi untuk memperoleh apa yang ada di tangan manusia. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghaira musyrifin wala sa'il, fakhudhu." Kalau kamu ada datang harta dalam keadaan kamu tidak berambisi, tidak berharap, tidak berikhtiar, dan tidak minta, ambil. Fa illa fala. Tapi kalau ada ambisi, ada permintaan, jangan. Adanya larangan. Minimal larangan ini makruh. Apa arti makruh? Dibenci. Lalu makruh ini ada dua. Makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim adalah
makruh yang diharamkan. Dibenci karena diharamkan. Adapun makruh tanzih itu untuk mensucikan diri. Dibenci dalam rangka agar diri ini tidak terkena madarat lah dengan ini gitu. Yang kemudian didefinisikan oleh para ulama, apabila perbuatan makruh ini ditinggalkan dapat pahala. Tapi bila dilaksanakan tidak apa-apa. Meninggalkannya dapat pahala karena berpotensi menimbulkan kemadaratan. Walaupun tidak pasti atau dengan kadar kemungkinan yang kecil. Maka dimakruhkan berharap, berambisi untuk memperoleh apapun yang ada di tangan manusia. Baik uang, kekuasaan ataupun yang sejenisnya. Berdasarkan kalimat dari Nabi SAW. Wa anta ghaira musyrifin walasail. Kamu tidak berambisi dan tidak meminta. Kalau berambisi atau minta nggak boleh. Wa hakadha yanbaghi insan ayyakuna zahidan fima fi aidin nas la yattali'u lahu. Begitulah seharusnya seorang manusia berprinsip. Dia zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, tidak berharap dan berambisi untuk memperolehnya. Berkata Rasul SAW kepada seorang yang bertanya, ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbiyan nas. Kata orang itu, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku amalkan, aku bisa dicintai oleh Allah dan dicintai juga oleh manusia. Orang yang bertanya ini kais, cerdas. Dia minta info amalan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Apa kata Nabi SAW? Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kata orang itu, kata Nabi SAW, zuhudlah kamu dalam kehidupan dunia. Maka Allah akan mencintai kamu dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Kita tidak pernah minta, tidak pernah berharap, tidak pernah berambisi. Jangan tampakkan sekalipun dalam bentuk isyarat-isyarat. Enggak. Orang akan menghormati dan memuliakannya. Beda dengan umpamanya orang setelah berbuat walaupun amalan syar'i namprak. Saya sudah jadi amil, mana bagian saya, mana? Kita bilang matre amat sih. Belum aja urusan beres sudah minta bagian ya. Baru ada ceramah umpamanya dakwah panitia, mana amplop, mana amplop? Amplop cash atau transfer nih? Panitia dengar gitu gimana coba? Sebel ini orang materi banget jadi ustadz kan gitu ya. Halo ustadz, bisa nggak ngisi di sana? Di mana? Di luar kota nih. Ya boleh, tapi berapa? Umpamanya. Ya ustadz tarifnya berapa? Kalau di luar kota ya, kalau dalam kota 5 juta. Kalau luar kota 10 juta. Tambah hotel berbintang 7 di sana. Ngarah liur. Kru saya juga harus ikut dapat kamar. Berapa orang krunya? Cuma 20 orang. Nge-booking minimal 10 kamar. Atau si panitia liur, kalau ngundang istri itu mah harus banyak duit. Dari mana anggarannya ya? Akhirnya nggak jadi dakwahnya. Ya baru jadi viral Ustadz Matre. Ada yang begitu? Mungkin ada. Orang nggak respect, nggak hormat, nggak simpati kepada yang seperti itu ya. Tidak cinta, bahkan mungkin saja benci. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Zuhud terhadap harta mereka, zuhud terhadap popularitas, zuhud terhadap pujian, zuhud terhadap kekuasaan yang mereka miliki, maka manusia akan mencintai kamu. Ya, inilah yang keberapa? Yang keempat. Kelima terakhir.
Wa fi hadzal hadits dalilun ala annahu la yanbaghi al-insan an yutbi'a nafsuhu al-mal. In fatahu fala yahummuh wa in hasala lahu bi tariqin masyru'in fa hadza rizqullah la yuhrimuhu nafsahu lakin la yutbi'u nafsuhu al-mal li'annahu idza taba'athu nafsuhu al-mal fa innahu la yumkinu ay yashba'a abadan. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa setiap manusia jangan sampai jiwanya berambisi mengejar harta. Bila luput yang dikejarnya itu tidak diperoleh alias gagal total, nggak boleh kecewa. Dan bila berhasil dengan cara yang disyariatkan, itulah rezeki yang Allah berikan kepada dia. Maka jangan tolak rezeki itu dengan jiwanya. Tapi jangan sampai jiwanya malah ketagihan dengan harta tersebut. Kecanduan dengan harta tersebut. Karena kalau kecanduan tak akan ada jumlah harta yang bisa memuaskannya. Ingin punya satu rumah, ingin punya dua rumah. Ingin punya satu rumah, setelah dapat ingin dua rumah. Ingin punya satu mobil, sudah punya ingin dua mobil. Ingin yang lebih baik. Sudah punya uang 10 juta, ingin 20 juta. Sudah punya 100 juta, ingin 200 juta. Sudah punya emas 1 lembah, niscaya dia menginginkan punya 2 lembah. Terus tidak akan ada habisnya. Makanya coba lihat orang yang hartanya sudah 7 turunan tidak habis-habis. Apakah mereka berhenti mencari uang kemudian fokus ibadah untuk akhirat? Tidak. Terus uangnya itu digolangkan lagi agar lebih banyak lagi berkembang. Gak puas dengan hal itu. Punya satu perusahaan ingin punya 2. Sudah punya 2 ingin punya 3. Akhirnya ingin menguasai semuanya. Sudah hartanya puncak, sudah terlalu bosan dengan harta. Maka beralih, bukannya mentok kemudian saya sudah kenyang dengan harta, sekarang sibuk akhirat. Enggak, banting setir mengejar kekuasaan. Maka tak heran kalau di masa-masa tertentu yang terjun ke dunia politik adalah orang-orang yang kaya. Yang punya uang yang tidak terhitung. Mungkin enggak ada. Uang itu kalau dicairkan semuanya, seluruh jumlah uang yang ada nggak akan cukup untuk memenuhi uang yang dia miliki. Hanya satu orang saja. Ada orang yang punya uang triliunan, gitu ya, 100 triliun. Dan nggak ada uang segitu matunya. Hanya angka aja. Bungklekannya mah, wujudnya mah tidak ada. Sekarang belanja juga bukan dengan uang. Dengan kartu aja, bayar parkir dengan kartu. Bayar tol dengan kartu. Jajan di supermarket, permen 1 berapa? Dengan kartu digesek. Ada minimalnya itu namanya. Hanya beli bala-bala dan bakso masih harus cash. Suatu saat mungkin sudah mau diberlakukan money kan? Semua pedagang harus punya itu alatnya. Bang, meser bakso sabaran 2.000. Mana kartunya? Gesek gitu. Di Selat Jauh masih ada bakso 2.000 loh. Ya, sapotong hiji dibagi 2. Tah, dicolok bakso nanti gitu. Lumayan. Jadi orang itu serakah. Jiwanya tidak puas dengan dunia. Makanya salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepada Engkau
dari jiwa yang tidak pernah puas. Ya, jangan sampai jiwa kita ini terobsesi kepada dunia, tergantung, terkait dan kecanduan oleh dunia sehingga terus dikejar melupakan akhirat. Ini tanda-tanda orang itu sampai pada titik hidup yang berbahaya. Di dunia sampai akhirat. Orang itu terancam stres di dunia, otomatis terancam azab di akhirat. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut ke hadis yang berikutnya di masa yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjawab pertanyaan anak saya yang berusia 5 tahun? Dia bertanya, kalau Allah SWT, apa SWT? Subhanahu wa ta'ala lengkap nulis ya. Kalau SWT capek gawe, teka pakai. Nggak ada nilai, nggak ada pahala ya. Kalau subhanahu wa ta'ala ada apa? Capek kepanjangan Ustaz. Dari capeknya itu dapat pahala. Mau dapat pahala nggak mau capek itu makan gaji buta. Dia bertanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu laki-laki atau perempuan? Terima kasih Ustaz. Gimana? Tergantung daya tangkap si anak. Ada yang cerdas, ada yang kekurangan, ada yang kurang cerdas. Ya, bisa dijawab bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Nanti kalau besar kamu pasti akan paham. Alihkan pembicaraan kepada yang lain. Ya, Nabi SAW sering ditanya nih oleh sahabat tentang suatu yang beliau jawabannya tidak tahu. Seperti, ya Rasulullah matas sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Oleh Nabi, kata orang Sunda mah dibangbalerkeun, disalenggorkeun. Apa artinya? Dialihkan. Beliau balik bertanya, ma'adadalaha. Apa yang memang kamu sudah persiapkan untuk menghadapinya? Jadi dialihkan kepada urusan lain yang lebih perlu dibanding mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Lalu orang itu menjawab, tidak ada yang saya persiapkan kecuali cinta kepada Allah dan Rasul. Akhirnya materi pembicaraan beralih kepada sesuatu yang jauh lebih perlu. Ya, jadi alihkan saja pertanyaan si anak kepada masalah lain yang jauh lebih perlu. Ya, wallahu a'lam. Minggu kemarin di kantor saya, instansi pemerintah, diadakan RAT Koperasi, rapat akhir tahun, yang bergerak di bidang toko simpan pinjam dan ada ribanya, dan jasa sewa menyewa tanah atau properti. Saya dapat SHU, sisa hasil umur apa usaha? Usaha. Dan cindera mata. Cindera mata mungkin kacamata ya. Kalau cindera telinga mungkin korek kuping. Dan cindera mata. Ada juga door prize. Mungkin dibagikannya di pintu gitu ya. Maka disebut door prize. Berupa motor dan lain-lain. Apakah SHU dan door prize serta hadiah itu halal? Ya, pertama, kalau sebuah usaha seperti koperasi, campur aduk antara halal dan haram. Yang halalnya ada jasa properti, jual beli barang. Tapi yang haramnya ada, yaitu ada simpan pinjam dengan bunga. Yang pinjam dikasih, nanti dikembalikan dengan bunga. Ada SHU di akhir. Ya, tapi sisihkan yang haramnya. Kalau ada rincian detil, alhamdulillah, umpamanya hasil properti sekian, hasil jual beli barang sekian,
hasil riba dari sang peminjam sekian. Ada rinciannya. Maka yang ribanya itu kita sisihkan. Yang lainnya halal. Yang haramnya ribanya disisihkan. Umpamanya ada rincian itu hasil ribanya 1.200.000. Ambil 1.200.000 kemudian disalurkan ke penyaluran untuk bunga MCK umum, ngaspal jalan dan yang lain-lainnya ya. Sisanya ambil halal. Kalau enggak ada rincian begitu, datang ke bendahara. Boleh enggak saya tahu untung SHU yang saya dapat segini ini dari ribanya berapa persen? Oh, dari ribanya 20%. Ambil 20% dari SHU itu keluarkan. Sisanya ambil halal ya. Jadi enggak perlu ditolak semua, jangan juga diambil semua. Rinci. Dan rinciannya kalau koperasi itu pembukuannya rapi benar pasti ada. Kalau tidak rapi berarti tidak benar. Door prize hadiah boleh ya ambil. Apa boleh saya bercita-cita untuk menjadi orang kaya? Untuk apa dulu? Biasanya awalnya begitu tuh. Untuk memfasilitasi dakwah sunnah di Indonesia. Benar nih. Awalnya begitu. Tapi setelah benar menjadi orang kaya lupa. Ya, karena kesindir terus oleh dakwah sunnah. Mana zakatnya, mana infaknya, mana nggak pernah ngaji. Waktu kere ngajinya, aduh rajin paling depan. Setelah kaya raya, nggak pernah. Jenggotnya hilang. Celananya menjadi panjang. Istrinya menjadi menor. Dan seterusnya. Akhirnya malu, akhirnya anti. Jangan ngaji. Lalu diprovokasi orang untuk mempersekusi. Ada yang kayak begitu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan enggak ada. Tapi khawatir ada. Saya juga ingin membahagiakan saudara-saudara saya yang miskin. Iya, kalau cita-cita kaya betul-betul murni untuk ibadah, ingin haji, ingin umroh, ingin bangun masjid, bangun pesantren, ingin membiayai dakwah, bagus. Kalau murni tulus, insya Allah Allah mudahkan. Tapi buktikan sejak sekarang. Punya uang 100.000 ya, 10-20.000 masukkan kenceleng. Punya 200.000, 50.000 atau 30.000 masukkan kenceleng ya. Ada orang yang lebih fakir daripada kita, kamu kenapa ngelamun? Wagah sekarang mau pulang harus jalan. Loh kenapa jalan? Nggak ada ongkos. Jadi ongkosan ya 200.000. Sambil makan di jalan. Kelihatan dermawan ya kita percaya. Kalau dia kaya, insya Allah dia juga akan dermawan. Tapi kalau sekarang, saya kalau kaya, wah saya akan bantu dakwah ini. Itu pondok tarbiyah sunnah di Selasau yang cuma berbudget 12 miliar, saya bikin 20 miliar deh. Kalau kaya, ya. Sekarang miskin masih belum kaya. Punya uang berapa? Cuma 100.000. Tadi ngenceleng enggak? Enggak. Nunggu kaya. Padahal bisa. Punya 1 juta, ngenceleng enggak? Enggak, belum kaya. Punya 10 juta, ngenceleng enggak? Nanti kalau sudah 1 miliar. Gombal yang kayak gitunya. Itu infak dan sedekah tidak menunjukkan dia banyak uang. Betapa banyaknya orang yang fakir, yang miskin, tapi infaknya lebih banyak daripada yang kaya. Betapa banyaknya orang kaya, banyak duit, tapi tidak infak, tidak sedekah. Itu karakter, itu sifat, ya. Jadi kalau orang banyak mentraktir orang lain, banyak infak dan sedekah, tidak menunjukkan dia lebih banyak uangnya dibanding yang lainnya, tidak. Mungkin yang ditraktirnya lebih gede uangnya, lebih banyak. Tapi karakter, dia dermawan, ya. Yang lainnya pelit. Terakhir.
Bagaimana hukum orang tua, terutama ayah, yang menahan anak perempuannya untuk menikah karena alasan masih kuliah, padahal si anak sudah ingin nikah karena sudah tidak tahan dengan fitnah lingkungannya. Ini akhwat ya. Dosa. Salah satu kewajiban ayah kepada anak putrinya menikahkannya bila sudah ada jodohnya. Kalau umpah sudah ada jodoh, ada yang ngelamar, enggak nanti habis kuliah S1, lanjut S2, lanjut S3. Sudah 30 tahun sok, sekarang kamu nikah, bapak ingin punya cucu. Sudah expired. Sudah enggak ada orang yang ngelirik, yang bujangan melihat ini ketuaan bagi saya. Yang duda-duda gitu, wah S3 doktor ini. Wega, saya cuma SMA, kalah hujah saya. Kalau mau merintahkan SMA, nyuruh ke doktor, mana ada. Minder dia. Nyari sesama doktor atau profesor, sudah punya cucu. Akhirnya jomblo dia. Ada nggak yang begitu? Ada. Betapa banyak wanita yang cantik, pintar, mapan. Sudah 30 tahun nggak dapat jodoh. Karena orang ngeri melihatnya. Melihat gelarnya S3, bahkan gelarnya lebih panjang dari namanya. Namanya cuma satu, Nyai. Tapi dibawa di depannya doktor, ya, master, ada insinyur, ada segala macam. Lebih panjang. Itu belum semuanya dimasukkan. Siapa yang nggak ngeri, ya? Ibarat petinju kelas bulu gitu menantang kelas berat. Sambil merem juga mungkin bisa. Nggak perlu ditonjok, suruh dia nonjok, nanti kecapean sendiri. Tonjokannya itu tidak akan kerasa. Ayo otot-otot petinju kan keras, ditonjok teh malah ngerepeng. Aduh, cari sok nuhipu. Susah nanti. Jadi ada wanita yang sudah di atas 30 tahun. Itu susah cari jodoh. Karena apa? Karena ketika dia masih mahasiswi ditolak. Banyak peminat karena memang dia cantik, baik, kemudian pinter gitu, mapan banyak. Tapi ditolak, ingin membahagiakan orang tua. Ingin kuliah dulu, setelah kuliah ingin kerja dulu. Setelah kerja ingin mapan dulu, ingin punya rumah dulu. Nunggu mapan itu usia 40 tahun loh. 40 tahun gadis cantik. Paling yang berburu bukan bujangan, tapi bajingan. Jadi kalau ada jodohnya sudah, ya. Jodohkan saja. Terakhir. Ini curhat nih. Awat nih pasti. Bagaimana kalau mengharapkan pemberian nafkah lahir dari suami? Apakah hal ini tidak mengapa? Mengharapkan uang nafkah dari suami. Benar, boleh. Haknya. Itu hak, ya. Dan bila suami tidak memberikan hak kepada istri dan anak padahal mampu, dia berdosa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kewajiban suami menafkahi istri dan anaknya. Kafa bil mari ithman idza dayya mayyaun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cukup seorang itu dianggap berdosa bila menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi istrinya, tidak dinafkahi anaknya, maka dia berdosa, padahal dia mampu, ya. Jadi mengharapkan hak, ya boleh. Masa umpama nggak ada beras, nggak ada makanan, dia menunggu pemberian. Kalau mau minta terlarang secara syar'i. Bukan itu yang terlarang, itu hak boleh. Karyawan setelah bekerja, pas waktu gajian nggak turun-turun juga tuh, transferan nggak masuk juga, boleh nggak nagih? Boleh. Si Mang setelah ngaladangan bakso, si Ahwat ngobrol terus. Ini mau pulang nih, udah habis. Boleh nggak nagih? Boleh, Neng. Ngobrolnya lain kali. Bayar dulu.
Boleh, itu hak ya. Istri mengharapkan hak nafkah dari suaminya. Bagaimana hukum meminta suatu barang? Barang ini sekunder pada suami. Ya kalau dibutuhkan dan suami mampu boleh-boleh saja ya. Minta kuota. Itu premier atau sekunder? Tersier. Kalau suami tidak memberatkan suaminya mampu, suaminya kelihatan mampu punya uang ya boleh. Saya mau ganti HP ini sudah jadul, saya sudah 3 bulan tuh. Jadul banget. Ini ada yang baru, harganya 30 juta. Suami miliarder boleh saja. Kalau nggak malu. Masa 3 bulan jadul. Jadi intinya kalau memang itu dibutuhkan, walaupun sekunder. Dan suaminya tidak merasa keberatan, boleh. Ya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah suaminya tidak mampu, kebutuhannya primer atau tersier gitu, tidak butuh-butuh amat, kemudian memaksa, itu yang tidak boleh. Membebani suami dengan beban di luar batas kemampuan suami, tidak boleh ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.